Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema taat memikul salib. Bacaan Alkitab Matius 16 ayat 21 sampai 28. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pertanyaan sederhana tetapi sangat dalam. Apa arti sebenarnya mengikuti Yesus? Ada banyak orang berpikir bahwa mengikuti Yesus berarti hidup menjadi lebih mudah, lebih diberkati, lebih aman. Namun dalam bacaan ini Yesus justru menyampaikan sesuatu yang sangat mengejutkan. Mengikuti Yesus berarti berjalan di jalan salib. Di bagian ini, saudara, Yesus mulai menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menderita, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Ini bukan kabar yang menyenangkan bagi para murid, saudara. Petrus bahkan menolak keras keinginan itu. Ia tidak siap menerima bahwa Mesias harus menderita. Saudara, seringkali kita juga seperti Petrus. Kita ingin Yesus membawa kemenangan tanpa penderitaan, berkat tanpa pengorbanan, kemuliaan tanpa salib. Namun, Yesus menegaskan bahwa jalannya adalah jalan salib. Dan setiap pengikutnya dipanggil untuk berjalan di jalan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, menyangkal diri. Ini bukan sekadar menahan diri dari keinginan tertentu, tetapi sebuah sikap hati yang radikal, tidak lagi menjadikan diri sendiri sebagai pusat hidup. Menyangkal diri berarti berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Ini berarti melepaskan ego, melepaskan ambisi pribadi dan keinginan untuk selalu menang sendiri. Bayangkanlah seorang pengemudi yang menyerahkan kemudi mobilnya kepada orang lain yang lebih ahli. Ia harus rela duduk di kursi penumpang, mempercayakan arah perjalanan. Bahkan ketika jalannya terasa tidak nyaman, itulah menyangkal diri, melepaskan kendali dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ada seorang mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk menyontek saat ujian. Semua orang melakukannya dan tidak ketahuan. Namun, ia memilih jujur, meskipun nilainya mungkin lebih rendah. Itu adalah bentuk menyangkal diri. Tidak mengikuti keinginan sesaat demi kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya berkata menyangkal diri, tetapi juga memikul salib. Pada zaman itu, salib bukan simbol perhiasan atau dekorasi, tetapi lambang penderitaan, penghinaan, dan kematian. Memikul salib berarti bersedia menghadapi konsekuensi dari mengikuti Kristus, termasuk kesulitan, penolakan, bahkan penderitaan. Namun penting untuk kita pahami bersama, saudara. Tidak semua penderitaan adalah salib. Salib adalah penderitaan yang kita tanggung karena ketaatan kepada Tuhan. Ilustrasinya seperti ini. Seorang karyawan menolak ikut praktek korupsi di kantornya. Akibatnya, ia disisihkan, tidak dipromosikan, bahkan dimusuhi. Itu bukan sekadar kesulitan hidup, tetapi salib. Karena apa? Ia menderita demi kebenaran. Atau contoh lainnya begini. Seorang ibu memilih mendidik anaknya dengan nilai-nilai iman, meskipun harus berbeda dari lingkungan sekitarnya yang cenderung
membiarkan segala sesuatu tanpa batas yang jelas antara benar dan salah. Ia mungkin dianggap ketinggalan zaman atau terlalu keras. Tetapi itu adalah salib yang ia pikul demi ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus bukan keputusan sekali saja, tetapi perjalanan setiap hari. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan, mengikuti kehendak sendiri atau kehendak Tuhan. Yesus menambahkan pernyataan yang sangat tajam. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, secara manusia ini sulit dimengerti. Tetapi percayalah, semakin kita melepaskan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, semakin kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Memang tidak selalu masuk akal bagi kita. Tetapi inilah kebenarannya. Ketika kita rela kehilangan demi Tuhan, justru disitulah kita menemukan hidup yang kekal. Seperti biji yang harus jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan buah. Jika ia mempertahankan dirinya, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia kehilangan dirinya, ia menghasilkan banyak kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, panggilan ini sangat relevan dan menantang. Dunia mengajarkan kejar kenyamanan, utamakan diri sendiri, hindari penderitaan. Namun Yesus berkata sebaliknya, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Dalam dunia sekarang, saudara, dapat kita lihat contohnya dalam pekerjaan. Seorang pegawai memilih jujur meskipun harus kehilangan peluang keuntungan. Atau misalnya dalam relasi, seseorang memilih mengampuni walaupun hatinya terluka sangat dalam. Atau dalam pelayanan, ada orang yang tetap setia melayani meskipun tidak dihargai atau tidak diperhatikan. Saudara, semua ini adalah bentuk nyata memikul salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga memberikan peringatan yang sangat serius. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Ini mengajak kita untuk mengevaluasi hidup. Apa sebenarnya yang kita kejar dalam hidup ini? Apakah kita mengejar kesuksesan tanpa Tuhan? Apakah kita menghindari salib demi kenyamanan? Apakah kita masih menjadikan diri sendiri sebagai pusat hidup? Ingat, mengikut Yesus berarti berani memilih yang kekal daripada yang sementara. Karena itu, mari kita merenung sejenak. Apakah saya benar-benar mengikuti Yesus atau hanya menikmati berkat-Nya saja? Di bagian mana saya masih sulit menyangkal diri? Salib apa yang Tuhan percayakan kepada saya pada saat ini? Saudara, seringkali kita ingin kebangkitan tanpa Jumat Agung. Kita ingin kemuliaan tanpa penderitaan. Kita ingin mahkota tanpa salib. Saudara, saya ingin mempertegas dengan mengatakan, mahkota tanpa salib, kemenangan yang sejati selalu hadir dari jalan yang berat dan penuh pengorbanan. Kemuliaan tanpa penderitaan, Tuhan tidak menjanjikan kesuksesan instan, saudara. Melainkan proses di mana iman kita diuji dan hati kita dibentuk. Kemenangan tanpa salib, hanya mereka yang setia memikul salib setiap hari yang akan menerima mahkota kehidupan yang kekal, dan itulah kemuliaan yang tidak bisa tergantikan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus bukan jalan yang mudah, saudara. Tetapi itu adalah jalan yang benar. Jalan salib mungkin sempit dan berat, tetapi ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Yesus tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa menerima, yang dia tidak lakukan. Ia telah lebih dahulu memikul salib bagi kita. Sekarang dia mengundang kita untuk mengikuti jejaknya. Maka hari ini marilah kita belajar menyangkal diri dengan rendah hati, memikul salib dengan setia, mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Karena pada akhirnya kehilangan hidup demi Kristus bukanlah kerugian, melainkan keuntungan terbesar dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.